warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Waldi. Saya dari kelompok 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa sih itu teori konstruktivisme. Kalian tahu nggak apa sih itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah sebuah teori pembelajaran yang menunjukkan bahwa peserta didik menciptakan sebuah pengetahuan mereka sendiri tentang topik yang mereka pelajari daripada menerima pengetahuan yang ditransferkan dari beberapa sumber lainnya. Maksudnya teori tersebut adalah sebuah penalaran tersendiri atau sebuah pemikiran tersendiri yang diciptakan oleh peserta didik tersebut. Di sini ada sebuah tujuan dari teori tersebut, yaitu pertama, adanya sebuah motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah sebuah tanggung jawab siswa itu sendiri. Kita sudah tahu sendiri bahwa ini sebuah menjadi tanggung jawab diri kita sendiri sebagai siswa. Kita dituntut untuk belajar dan belajar. Itulah tujuan dari sebuah teori konstruktivisme itu. Dan selanjutnya, mengembangkan sebuah kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Tujuan dari teori ini, kita dilatih untuk berpikir mandiri, belajar mandiri untuk mencari pengetahuan itu tersendiri. Intinya, kita diajarkan sebuah trik yang mandiri di teori tersebut. Di sini terdapat beberapa kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu sebuah pembelajaran lebih memahami konsep belajar sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Jadi, siswa akan belajar nyaman dan tentram karena dia sendiri yang mempunyai topik tersebut dan dia sendiri yang menemukan pengetahuan itu tersebut. Dan selanjutnya, pembelajaran akan lebih memahami keadaan lingkungan sosialnya. Maksudnya itu adalah karena siswa lebih banyak berinteraksi dengan temannya serta guru dan dalam membina sebuah pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa atau pembelajar menjadi pemikir yang mandiri. Di sini maksudnya itu karena dalam teori ini peran siswa sebagai pembelajar harus aktif berpikir dan menciptakan pengetahuan mereka tersendiri. Itu maksud dari kelebihan teori tersebut. Adapun kelebihannya pasti ada juga mempunyai sebuah kekurangan. Dan kekurangan dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persepsi siswa yang berbeda dengan para ahli. Mengapa dikatakan begitu? Karena siswa membuat pengetahuan dengan ide masing-masing. Oleh karena itu pendapat siswa berbeda dengan para ahli tersebut. Dan kedua, membutuhkan waktu yang lama. Maksud dari kekurangan tersebut yaitu adalah teori ini menampakkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan setiap siswa memerlukan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Itulah maksud dari kekurangan teori yang kedua. Dan kekurangan teori yang ketiga adalah situasi dan kondisi setiap sekolah. Dan dimana maksudnya ini adalah karena tidak semua sekolah memiliki sarana atau prasarana atau yang dapat membantu kreativitas siswa. Seperti contohnya terdapat sekolah di daerah terpencil yang mungkin tidak mempunyai jaringan atau tidak mempunyai lab ataupun segala macamnya, atau kita bilang masih kekurangan. Mungkin itu aja dari saya, Muhammad Rizal Waldi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melitia Hilma. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teori konstruktivisme, yakni ciri-ciri teori konstruktivisme dan teori konstruktivisme menurut John Dewey.
Baiklah, ciri-ciri teori konstruktivisme yang pertama ialah memberi peluang kepada pembelajar untuk membina pengetahuan baru, yakni murid diberi peluang untuk berpikir dan paham. Maksudnya berpikir, dalam proses pembelajaran, murid diberi peluang untuk berpikir, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Sedangkan paham maksudnya yakni murid terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga lebih paham dan mengaplikasikannya dalam semua situasi. Kemudian ciri-ciri yang kedua yakni mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh pembelajar. Yakni maksudnya adalah guru harus mengapresiasi pengetahuan murid mengenai hal yang sebelumnya telah ia pelajari atau berdasarkan pengalaman murid itu sendiri. Namun jika terjadi kesalahan, pendidik langsung memberi pengarahan seperti membina, memperbaiki, dan hal yang sifatnya membangun. Misalnya, jika guru ingin menguji pemahaman siswa, namun siswa tersebut kurang tepat jawabannya, guru tidak akan mengatakan salah kepada siswa tersebut karena dapat membuat siswa itu menjadi pesimis. Guru juga bertanggung jawab untuk menambahkan informasi untuk siswa berupa materi yang diajarkan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yakni belajar menggunakan berbagai sumber. Hal ini maksudnya adalah guru bukan satu-satunya sumber untuk mendapatkan pelajaran atau informasi, melainkan siswa memanfaatkan sumber lain untuk mendapatkan informasi seperti pemanfaatan internet dan lain-lain, atau bahkan dari pengalaman siswa itu sendiri. Guru lebih diposisikan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi siswa untuk belajar dengan mengonstruksi pengetahuan siswa itu sendiri. Misalnya, setelah murid-murid pulang dari sekolah, mereka mengerjakan tugas dengan pengetahuan yang dimiliki dan bantuan dengan berbagai sumber. Kemudian, ciri-ciri yang keempat yakni siswa dituntut aktif serta kritis, kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Maksudnya adalah siswa harus aktif dan kritis bertanya kepada guru mengenai hal yang belum dia pahami atau mungkin menjawab pertanyaan dari guru itu sendiri. Kemudian hal ini membangun kemahiran sosial yang diperoleh apabila proses interaksi antara murid dan guru dalam membina pengetahuan, dan tentunya proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan ketika siswa terlibat secara aktif. Misalnya, guru memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk belajar secara aktif dan kritis. Siswa tersebut menunjukkan rasa ingin tahu mereka dengan bertanya kepada guru. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan keaktifan siswa itu sendiri. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah teori konstruktivisme menurut para tokoh. Yang pertama adalah John Dewey. John Dewey adalah seorang filosof asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Dikenal dengan pendekatan pembelajarannya learning by doing. Dewey berteori bahwa pembelajaran itu harus relevan dan praktis, tidak hanya pasif dan berteoritis. Pandangannya sangat penting untuk membangun praktik pendidikan progresif. Dalam teori dan metodenya ini, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu orang terlalu banyak mempelajari itu. Dalam melakukan apa yang hendak dipelajari itu, dengan sendirinya ia akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari itu dengan sempurna. Ia mengambil contoh tentang seseorang yang akan belajar berenang. Menurutnya, seseorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori, tetapi cukup saja ia langsung disuruh masuk ke kolam renang dan mulai berenang. Dengan cepat orang itu akan menguasai kemampuan berenang. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa itu sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Dan minat siswa juga sangat penting karena suasana belajar siswa akan
semakin lebih menyenangkan, dan hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir proaktif dan mampu mencari pemecahan masalah. Di samping itu, kurikulum yang diajarkan harus saling terintegrasi agar pembelajaran dapat berjalan baik dan memiliki hasil yang maksimal. Saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme oleh Whatley. Whatley mengajukan dua prinsip utama dalam pembelajaran dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu sebagai berikut. Pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa. Di sini menurut saya, peran aktif siswa sangat membantu dalam penguasaan pengetahuan. Contoh dari peran aktif siswa, misalnya siswa mengemukakan pendapat berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki oleh anak. Secara spesifik, seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari oleh apa yang telah diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari materi baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar tersebut. Kedua prinsip tersebut menekankan bagaimana pentingnya keterlibatan anak secara aktif dalam proses pengaitan penguasaan sejumlah gagasan dan pengkonstruksian ilmu pengetahuan melalui lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme oleh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menyatakan bahwa siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Konstruktivisme ini oleh Vygotsky disebut konstruktivisme sosial. Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky ini. Yang pertama ada Zone of Proximal Development atau ZPD, dan yang kedua ada Scaffolding. ZPD atau Zone of Proximal Development adalah daerah tingkat perkembangan sesungguhnya yang ditujukan sebagai kemampuan memecahkan masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang yang lebih ahli, seperti guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Jadi, Zone of Proximal Development merupakan istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang yang lebih ahli. Selanjutnya, scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar sehingga mampu mengerjakan sendiri. Scaffolding juga erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development, yaitu teknik untuk mengubah level dukungan. Selama sesi pengajaran, orang yang lebih ahli, di sini guru atau siswa yang lebih mampu, menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Contohnya, ketika tugas yang akan dipelajari oleh murid merupakan tugas yang baru atau materi yang baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung atau misalnya ceramah. Jadi saat kemampuan siswa kian meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang akan diberikan. Bentuk penerapan dari teori Lev Vygotsky ini adalah metode pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran peer tutoring atau tutor sebaya. Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada struktur kerjasama dalam kelompok. Contohnya tuh kelompok belajar atau melibatkan komunitas orang belajar. Pembelajaran dengan tutor sebaya adalah sebuah prosedur siswa mengajar siswa lainnya. Pembelajaran dengan tutor sebaya ini biasanya dilakukan atas dasar bahwa ada sekelompok siswa yang lebih mudah bertanya, lebih terbuka dengan teman sendiri dibandingkan dengan gurunya. Kesimpulannya, teori konstruktivisme menerankan peran siswa sebagai pembelajar aktif.
Teori konstruktivisme sering juga disebut sebagai strategi pengajaran yang berpusat pada siswa. Contohnya di ruang kelas, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai pemandu untuk membantu siswa menemukan makna atau pemahaman mereka sendiri. Juga erat kaitannya dengan zone of proximal development, yaitu teknik untuk mengubah level dukungan. Selama sesi pengajaran, orang yang lebih ahli, di sini guru atau siswa yang lebih mampu, menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Contohnya, ketika tugas yang akan dipelajari oleh murid merupakan tugas yang baru atau materi yang baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung atau misalnya ceramah. Jadi saat kemampuan siswa kian meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang akan diberikan. Bentuk penerapan dari teori Lev-Vygotsky ini adalah metode pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran peer tutoring atau tutor sebaya. Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada struktur kerjasama dalam kelompok. Contohnya tuh kelompok belajar atau melibatkan komunitas orang belajar. Pembelajaran dengan tutor sebaya adalah sebuah prosedur siswa mengajar siswa lainnya. Pembelajaran dengan tutor sebaya ini biasanya dilakukan atas dasar bahwa ada sekelompok siswa yang lebih mudah bertanya, lebih terbuka dengan teman sendiri dibandingkan dengan gurunya. Kesimpulannya, teori konstruktivisme menerankan peran siswa sebagai pembelajar aktif. Teori konstruktivisme sering juga disebut sebagai strategi pengajaran yang berpusat pada siswa. Contohnya di ruang kelas, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai pemandu untuk membantu siswa menemukan makna atau pemahaman mereka sendiri.